Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah eyang kita, di rumah mbah kita, yaitu Mbah Amir, dalam rangka acara 3T yang biasa kita lakukan setiap minggunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin share perihal tentang kesehatan gigi dan mulut. Tentunya mohon disimak dengan baik. Semoga nanti dari hasil yang saya sampaikan bisa diaplikasikan di rumah dengan baik. Baik, nanti juga akan ada pertanyaan dari saya gitu. Nanti yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Hadiahnya minggu depan tapi ya. Ya, minggu depan. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Oke. Untuk slide pertama, coba lihat di gambar. Coba temukan perbedaan gambar berikut. Ini gambar pertama. Dan ini gambar yang kedua. Baik. Dari dua gambar ini, Om, boleh adik-adik sekalian bisa melihat perbedaan gambar 1 dan gambar 2. Dari yang pertama adalah kita lihat dari giginya. Gigi yang pertama terlihat bagaimana? Bagus dan rapi ya. Kemudian posisinya juga rapi. Kemudian kita lihat perbedaan lagi yang kedua adalah dari gusinya. Lihat gusinya. Gusi itu bisa kita lihat pertama dari warnanya. Untuk gusi yang sehat itu warnanya pink. Jadi coral pink. Kemudian dari bentuknya. Kalau dari bentuknya yang sehat itu dia melekat dengan baik. Sementara untuk kasus yang ada infeksi pada gusinya itu bentuknya membesar. Jadi gendut-gendut seperti yang digambar. Ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Seperti jendolan-jendolan gusi ya yang membesar. Kemudian bagaimana dengan konsistensinya? Konsistensi itu daripada kalau kita pegang gitu ya. Kalau kita pegang dia ini lebih kenyal. Lebih kenyal. Kemudian ya, yang sakit itu dia lebih kenyal. Sementara yang sehat dia lebih keras ya, lebih keras dan lebih baik. Kemudian apa lagi nih yang bisa kita lihat lagi? Kalau gusi yang bermasalah, dia itu terlihat ketika menggosok gigi. Menggosok gigi akan mengeluarkan darah. Makan atau lagi mengunyah keluar darah. Itu salah satu tanda bahwa gusi kita lagi bermasalah. Baik. Dari gambar 2 yang ditampilkan, gambar 1 dan gambar 2, berarti kita bisa membedakan ya. Gusi dan gigi yang sehat yang mana? Gambar 1. Nah, dari gambar ini saya mengharapkan setelah ini nanti ya bisa lihat pakai kaca. Nah, gusi kita termasuknya normal atau lagi bermasalah. Nah, silakan nanti kita masing-masing bisa melihat di kaca masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Pertanyaannya kan timbul, lah kok bisa? Apakah penyebabnya? Kita bahas dengan seringan-ringannya. Jadi penyebabnya ini. Karang gigi. Karang gigi. Karang gigi. Karang. Ya. Yang atas
karang, yang bawah sudah dibersihkan. Jadi kuning-kuning itu karang gigi. Pertanyaannya muncul lagi nih, kok bisa sih karang gigi itu terbentuk gitu ya? Nah, ini semua berawal dari yang namanya plak gigi. Plak gigi itu secara alamiah akan terbentuk. Jadi, plak gigi itu gambaran gampangnya adalah medium atau rumah tempat ternyamannya bakteri. Jadi, plak ini kalau dalam 1 kali 24 jam tidak dibersihkan, kemudian bakterinya terdapat di situ, kemudian kita makan tidak sikat gigi, ada sisa makanan yang lembut-lembut itu akan mengeras dengan sendirinya. Maka coba bisa dipraktekkan, dalam 1 minggu kita tidak gosok gigi. Bagaimana rasanya? Tentu terasa kasar dan tidak nyaman. Ini berawal dari plak gigi. Kemudian kita lanjutkan lagi gambarnya. Nah, ya betul Om Iqbal. Jadi yang ini karang gigi terbentuk tapi dengan tidak adanya bad habit atau kebiasaan buruk. Kalau yang gambar atas itu ada kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya adalah salah satunya merokok. Nah, merokok ini bisa dilihat buat Om atau yang merokok gitu ya. Bisa dilihat karang gigi yang bercampur dengan kebiasaan merokok, dia akan warnanya lebih hitam seperti ini. Biasanya disebut juga dengan stain gigi. Jadi warnanya lebih hitam gitu. Nah, ini kalau misal timbul lagi pertanyaan, kalau sudah begini dan tidak peduli, apa yang bakal terjadi? Kita lihat lagi gambar berikutnya. Inilah yang bakal terjadi. Karang gigi yang menempel pada gigi ini, kalau tidak dibersihkan, dia akan mengganggu gusi, mengganggu perlekatan daripada gusi. Gusi akan turun dengan sendirinya, sehingga kalau dibiarkan, kita tinggal menunggu. Giginya akan copot dengan sendirinya. Maka itu pentingnya membersihkan karang gigi. Di lain faktor, ya, di faktor lain, ada juga penyebab daripada mudahnya turun gusi. Salah satunya adalah penyakit sistemik atau penyakit bawaan, seperti diabetes mellitus. Bisa juga disebabkan oleh obat-obatan, seperti pasien yang memiliki penyakit epilepsi. Pasien dengan penyakit epilepsi itu kan dia mengkonsumsi obat ya. Mengkonsumsi obat yang dimana obatnya itu dapat mempercepat turunnya gusi. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah sampai sini pertanyaannya timbul. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan pembersihan karang gigi. Jadi, bisa nggak sih kalau karang gigi itu digosok bisa hilang nggak sih? Dengan sikat gigi bisa nggak sih? Jawabannya tidak bisa. Karang gigi itu misal kalau kita sikat gigi seharian pun tidak akan lepas. Yang ada gusinya malah rusak. Yang ada gusinya malah turun. Sehingga perlu dengan pembersihan karang gigi. Sikat gigi itu hanya membersihkan plaknya tadi, plak dentalnya tadi dan sisa-sisa makanan yang lembut. Jadi kalau sudah menjadi karang seperti ini, dia tidak akan mungkin bisa lepas dengan sikat gigi. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya kurang lebih seperti ini. Ini gambaran karang yang cukup banyak ya. Nah, ini namanya ultrasonic scaler atau scaling USS ya. Nah, jadi
Nah, jadi cara kerja daripada alat ini, bisa dikecilin suaranya? Dikecilin dulu suaranya. Iya. Tapi itu nggak merusak giginya, nggak ikut pecah nggak ya? Ya, baik. Jadi cara kerjanya alat ini, dia itu bergetar. Jadi ujung alatnya itu bergetar. Kemudian, iya. Kemudian dia mengeluarkan air. Nah, sehingga dengan gerakan dan air tadi, karangnya bisa rontok. Apakah dia bisa merusak gigi? Tidak jawabannya. Karena kekuatannya sudah diatur sedemikian rupa memang untuk dikhususkan merontokkan daripada karang gigi ini. Nah, jadi karang giginya yang menempel di sini harus dibersihkan secara sempurna. Gambaran atau logikanya seperti ini. Kalau gigi itu diibaratkan kaca, ada debu, kalau ditempel dengan stikernya bisa nempel enggak? Tentu bisa, tapi dia akan lepas dengan mudah. Sama halnya dengan gigi. Gigi, kalau ada karang, maka gusi itu tidak bisa menempel dengan sempurna. Sehingga apa yang terjadi? Karangnya makin banyak, gusinya makin turun. Apa yang terlihat secara klinis? Giginya terlihat lebih panjang. Ya, jadi kalau ada terlihat giginya lebih panjang, ya, kalau kata orang Jawa sih modot katanya. Jadi giginya terlihat lebih panjang. Padahal gusinya yang menaik ke atas. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan sikat gigi 2 kali sehari. Yang benar adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ini sering banyak terjadi karena sudah terbiasa ya. Jadi biasanya kalau pagi itu sikat giginya ketika mandi. Karena ini sudah seperti sudah turun menurun. Bahkan ada lagunya kan. Habis bangun tidur, ku terus mandi. Nah, habis mandi langsung sikat gigi. Tapi yang benar adalah setelah sarapan. Kenapa? Jadi pada malam hari kita kan sikat gigi. Maka kondisi dalam rongga mulut itu bersih. Kemudian pada saat kita bangun pagi itu masih bersih. Kita bisa mandi dulu, kemudian baru sarapan. Nah, sisa sarapan yang kita makan tadi baru kita sikat lagi. Baru kita berangkat untuk beraktivitas. Yang benar adalah setelah sarapan. Oke, kemudian, nah, kan masih ada banyak pertanyaan nih. Pertanyaannya yang sering muncul adalah, Dok, kenapa saya sudah sikat gigi bahkan 3 kali sehari nih, tapi kok masih ada karang gigi ya dok? Gitu. Ini jawabannya pertama bisa karena cara sikat giginya belum tepat. Nah, di sini ada cara sikat gigi menurut standarnya organisasi. Ya, jadi ini gambarnya. Ini karena bahasa Inggris ya. Ya, ini gambaran. Ya, gambaran gusi dan gigi yang sehat. Nah, ini diawali dengan pemilihan sikat yang halus. Nah, jangan sampai pakai sikat WC ya. Ini akan merusak gusi kalau pakai sikat WC. Kemudian bentuk daripada ujungnya itu cari yang lebih melincip, jadi jangan yang tumpul. Kalau tumpul tidak bisa menjangkau ke bagian belakang. Kemudian pasta. Pasta kalau untuk orang dewasa memang disarankan untuk full, sedangkan anak-anak bisa separuh. Nah, ini caranya, cara sikatnya yang baik dan benar.
Ya, ini untuk gigi dewasa ya, untuk gigi dewasa. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, dental plaque itu yang kuning-kuning itu. Nah, biasanya dia menempel di situ. Sudutnya lihat, kalau dia sudutnya berarti 90 derajat itu salah. Jadi yang benar itu adalah sudutnya 45 derajat. Sudut sikat. Nah, seperti ini. Gerakannya memutar. Seperti memutar ya, jadi memutar dia gerakannya itu. Nah, ini terbagi menjadi 4 kuadran. Kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, diawali sebaiknya dari kanan. Ya, kuadran pertama, gerakannya seperti itu. Jadi dari paling belakang sampai gigi yang depan. Kemudian dilanjutkan kuadran kedua, dari sebelah kiri belakang ke depan. Gerakannya seperti itu ya. Kemudian yang bawah kiri bawah. Jadi ini bagian-bagian yang harus disikat dengan baik. Oh, kalau sikat giginya ditangkepin atas bawah, terus langsung gitu, salah tadi. Ya, Satu gitu. ya nanti dia akan merusak daripada struktur gingivanya, gusi. Ya. Ya, tadi bagian terluar, sekarang bagian dalam. Bagian dalam itu ada bagian di langit-langit. Nah, itu disikat semua tuh. Kanan, kiri, depan, itu bagian dalamnya. Sudutnya jangan lupa, sudutnya 45 derajat. Kemudian yang bagian bawah juga disikat, yang dekat sama lidah disikat. Kemudian yang depan bisa dicungkil ya, bisa dicungkil atau digesek ke arah atas. Nah, kemudian ini bagian kunyah. Bagian kunyah jangan lupa digosok. Bagian kunyah maju mundur. Cantik ya. Jadi gitu gerakannya. Ya, kalau pemakainya tidak benar dia akan rusak. Dan yang terakhir yang paling jarang banget itu lidah. Jadi bisa nanti ngaca gitu ya. Kalau lidahnya warnanya kuning gitu, ada seperti atau putih gitu ya. Nah, ini yang terakhir pakai dental floss atau benang gigi. Karena sikat gigi tidak mampu masuk ke dalam celah-celah gigi. Sehingga dibutuhkan benang gigi. Jadi benang gigi itu dimasukkan celah-celah gigi, kemudian bisa digeser ke kanan sampai ke bagian gusi. Tapi kalau pakai dental floss terus nggak bikin giginya renggang-renggang. Tidak. Tidak membuat gigi renggang. Nah, itu hanya itu ya. Jadi bisa juga dengan bantuan buah-buahan ya. Jadi bisa dibersihkan secara self cleansing. Jadi pembersihan secara alamiah. Bagaimana caranya dengan makan makanan yang ada airnya? Misal apel. Apel itu kan mengandung air. Apel ya. Untuk pembersihan gigi secara alamiah. Ya minimal dalam 1 hari konsumsi buah. Atau dengan bisa permen karet yang xylitol. Oke, kita lanjutkan lagi. Selain itu apa lagi? Selain itu adalah dengan periksa 6 bulan sekali ke dokter gigi. Itu kenapa 6 bulan? Karena permasalahan gigi itu bisa kita observasi selama 6 bulan. Biasanya kalau lubang gigi atau karang gigi itu akan terbentuk 3-6 bulan kalau orang itu tidak dengan baik merawat kebersihan mulutnya. Jadi sehingga 6 bulan sampai 1 tahun itu udah masa-masa yang krusial sebenarnya. Tapi kalau udah lebih dari 1 tahun tuh biasanya pembersihannya juga lebih sulit dan lebih lama biasanya. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya berikan pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari Om dan Bule.